Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal filter. Ya sebelumnya penulis sudah bahas soal filter busa atau filter stainless steel. Tapi yang jelas ya, untuk sebuah filter kalau menurut penulis, kebersihan throttle body, kebersihan karbu itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai ada debu yang masuk ke baik ruang bakar ataupun throttle body. Ada penjelasan yang ngomong kalau ada debu masuk ke ruang bakar itu no problem, debu itu bisa hilang. Ini filter udara racing, jadi nafasnya mobil itu ketika lari itu nggak ngos-ngosan seperti kita kalau pakai masker ya. Kalau lari kan berat ya pakai masker. Jadi ini pakai filter racing sehingga udara lebih mudah masuknya. Begitu partikel-partikel kecil sangat kecil itu masuk ke dalam mesin, itu akan terbakar habis karena panasnya mesin ini cukup panas ya. Jadi debu itu pasti hangus terbakar ya, dan dibakar habis tanpa tersisa. Entah ya, karena penulis selama ini kalau ambil debu pinggir jalan gitu ya penulis bakar nggak hilang ya, karena ya debunya tanah kan ya. Tanah kalau dibakar jadi apa ya, tanah lagi, malah jadi kayak batu bata. Itu tanah dibakar, itu tanah liat dibakar jadi batu bata kan, jadi genteng kan, jadi lantai keramik kan, itu kan tanah yang dibakar, nggak habis kan, malah jadi kuat banget, jadi genteng, jadi lantai keramik, jadi batu bata, bisa untuk membangun rumah. Nah, kalau mesin ada lumpur masuk mesin gitu, jadi apa? Mau jadi bata juga kan? Jadi penulis gak setuju dengan pendapat bahwa kalau debu masuk ruang bakar itu bisa hilang. Jadi menurut penulis apapun filternya itu, yang penting filtrasinya harus bagus. Nomor satu itu. Baru setelah itu ngejar airflow yang makin bagus. Tapi airflow sendiri belum tentu malah meningkatkan tenaga ya. Soalnya ada yang ngomong kalau aliran udara makin bagus tenaga makin meningkat. Ya, ini tetap relatif, nggak selalu meningkatkan pasokan udara itu bisa meningkatkan tenaga. Harus lihat kondisinya dulu. Kalau kondisinya misalnya mesin terlalu boros, terus jalannya di RPM tinggi, ya oke dah pakai saluran aliran udara makin besar, silahkan lah dicoba. Tapi lagi-lagi, apa memang benar filter yang jadi sumber penghambat utama dari penapasannya? Apa benar filter yang jadi sumber tenaganya nggak keluar? Itu harus dicoba. Jangan asal ngomong, oh kalau aliran udara makin bagus makin sip ya. Kita juga belum ngomong proporsi tenaganya ya. Perlu diingat bahwa yang jadi hambatan utama di mesin seringnya itu bukan filter. Kalau sama-sama baru ya, antara filter kertas dengan filter busa, biasanya stainless steel, itu paling ya performa nggak beda jauh ya. Contohnya lah penulis ya,
penulis merasakan penurunan performa, dan yang penulis lakukan adalah digedruk-gedruk, tanahnya hilang semua, wes enak lagi tadi kan, gitu tok loh ya. Jadi kalau kondisi filternya bersih baru, ya sebenarnya hambatan dari filter itu nggak banyak. Kalau nggak percaya, coba dah lepas filternya terus pakai, bisa ngerasakan nggak bedanya. Kalau saat filter dilepas nggak bisa ngerasakan bedanya, nah itu berarti hambatannya bukan di filter. Ada bagian-bagian lain dari mesin yang menghambat lebih banyak. Mungkin kalau di kendaraan-kendaraan lama menyalakan filter itu ya masih normal, karena ukuran filter itu kecil. Juga kalau di mobil, ukuran filter itu dibanding dengan saluran udara masuknya ya nggak begitu beda jauh. Tapi kalau di motor nggak bisa kita pakai acuan itu. Kenapa? Karena ukuran filter di motor sekarang banyak yang jumbo, apalagi di motor Matic Maxi. Ukuran filternya sak geden-geden, maksudnya ukuran luasannya itu loh, luasan penampang filternya itu. Dibanding dengan saluran udara masuk, coba itu lihat banding berapa itu. Jadi kalau misalnya filternya itu jauh lebih besar ya daripada saluran masuk, saluran intake, baik yang sebelumnya filter atau sesudahnya filter, ya kita jangan nyalahkan filter dulu untuk soal performa. Coba deh salurannya, intake-nya itu dibesarkan, rasanya gimana? Coba saluran yang dari throttle body ke mesinnya dibesarkan, rasanya bagaimana? Kalau misalnya ukuran filternya sama dengan saluran udara masuk, nah itu baru perlu, oh apa harus pakai filter yang ini ya, oh apa harus pakai filter yang ini ya. Dan juga kita harus cek dari teorinya, dari sumber ilmu dasarnya. Apa memang selalu kalau saluran udara dibesarkan itu tenaga nambah? Enggak. Kita itu butuhnya tenaga nambah kapan? Di kecepatan berapa? Di RPM berapa? Kalau misalnya ya saluran udara yang plong itu bikin tenaga bisa keluar semua, kenapa ukuran lubang knalpot itu kok nggak dibuat super besar? Ayo, ukuran lubang knalpot mulai dari keluar dari mesin sampai belakang dibuat gede terus, kan faktanya enggak ya. Lubang keluarannya gede tapi ujungnya kecil. Saluran masuknya juga begitu, kan nggak dibuat sangat gede toh, tapi kecil. Nah, kalau asumsinya yang udara sangat banyak itu oke, mengapa kok nggak dibuat sebesar lengan gitu ukuran saluran udara masuknya? Kenapa kok kecil? Perhatikan juga ya, saluran udara yang masuk itu kan ukurannya panjang toh. Kenapa nggak dibuat pendek? Dari throttle body ke filter, dilihat ukurannya ternyata pendek ya, dilihat dari luar. Dilihat dari dalam, loh kok ono mecongo panjang gitu ya. Kenapa dibuat panjang? Nah ini karena tenaga itu sangat dipengaruhi oleh panjang, pendek, besar, kecilnya dari saluran masuk dan saluran keluar. Panjang, pendek, besar, kecilnya saluran masuk keluar ini mempengaruhi di putaran mesin, di RPM berapa, di kecepatan berapa,
tenaga mesin bisa maksimal. Kalau motor matic, tenaga itu nggak bakal dibuat keluarnya terlalu tinggi, nggak bakal dibuat tenaganya keluar di 9000 rpm. Justru malah di rpm rendah-rendah ya tenaga itu keluar. Kalau kita lihat dyno dari mesin dyno selain dari Axis ya, mau dyno jet, BRT, apa ya, pokoknya dyno selain mesin Axis, itu tenaga motor matic selalu itu besar di rpm rendah, di kecepatan rendah. Kalau yang punya penulis ini Nmax ini di kecepatan 40 km per jam ya tenaga puncaknya. Kok iseng banget ya tenaga maksimal dibuat di kecepatan segitu. Ya karena memang orang itu butuhnya akselerasi dari kecepatan segitu ya. Kadang orang juga butuh nanjak. Orang nanjak kalau nggak ono tenaga ini lah gak budal motor itu. Makanya itu ya, terutama untuk motor matic, saluran udara itu bener-bener sensitif, bener-bener harus diperhatikan. Kecuali kalau misalnya ECU-nya diganti pakai racing, disetel, terus ya macam-macam lah modifannya, ganti noken as macam-macam. Tapi yang jelas harus ganti ECU juga. Kalau dalam kondisi itu iya deh, besar itu oke. Misal motornya itu Nmax atau PCE nggak pernah kurang kecepatannya dari 80, pakai 90, 100 terus gitu ya. Nah itu silakan deh dibesarkan. Ya kan tujuannya ngejar tenaga di RPM atas toh. Ya silakan lah itu dilakukan. Tapi kalau motornya motor harian dipakai macet-macetan, dipakai pelan-pelan, butuhnya itu tenaga di RPM ya rendah gitu, butuhnya irit di RPM rendah. Pakai filter yang katanya blong, katanya free flow, katanya bener-bener kencang aliran udaranya, malah merugikan ya, malah nggak enak nanti motornya. Dan ini kita belum bicara soal efek samping kalau misalnya debu itu tidak diperhatikan. Kalau debu tidak diperhatikan, ya performa kendaraan bakal turun. Mesin standar itu nggak ada debu ya di saluran masuk, nggak ada debu ya di ruang bakar. Nah kalau kita terus tambahkan debu, apa yang terjadi? Ya kerak ruang bakar makin mudah terjadi. Sensor-sensor bisa cepat kotor. Ya kalau sudah begitu ya bisa jadi masalah ya. Mungkin dulu banyak yang pakai motor bebek terus di open filter atau filternya dilepas. Nah, yang terjadi apa? Biasanya ngempos ya tenaganya. Nah, kalau di motor sekarang, motor Matic Maxi, filter dilepas, apa efeknya? Ya paling nggak kerasa. Karena apa? Biasanya salurannya tetap nggak diganti pendek. Kalaupun diganti pendek itu cuma untuk ngejar tarikan atas saja, untuk ngejar top speed. Kalau di situasi yang kayak penulis gini, mau uji top speed aja susah, ya sia-sia lah memaksakan pakai filter yang ngeblong gitu ya, sia-sia. Jadi
yang lebih penting itu filter harus betul-betul menyaring debu dengan baik. Stainless steel filternya sudah terkenal nggak bisa menyaring debu dengan baik. Mending pakai filter yang kertas saja. Toh emang berapa kali sih seumur hidupnya motor mau ganti filter? Nggak perlu sering-sering. Percuma beli bisa seumur hidup tapi harganya ya 3-4 kali. Mending dicuci wis gratis, wis cuci sabun, cuci air sabun terus dijemur wis. Lebih mending gitu ya. Ya wis apalagi ya. Ya wis itu aja ya. Jadi jangan tergiur filter yang stainless steel ya. Kalau filternya filter busa, jangan terlalu tipis busanya karena penyaringan debu itu sangat penting. Kalau pakai busanya yang tebel ya. Jangan sampai mengorbankan pembersihan. Tapi yo filter busa juga ada yang bilang nggak begitu awet karena busa ini bisa apa jenenge, bisa rontok, bisa hancur ya, karena ada umurnya kalau pakai busa itu. Kalau pakai kertas selama apa nggak sampai parah gitu bisa dipakai terusan. Wes apa maneh, kayaknya itu aja ya. Jadi wes jangan pakai filter stainless steel. Ya wis itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.